Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya dapat pertanyaan dari Pak Asep di Sukabumi. Pak Asep ini Muslim, tapi dia gemar, ya, dia demen dengerin tayangan saya ya saudara ya. Katanya tayangan HTD ini menjungkir balikkan ya pemahaman tentang kekristenan katanya. Selama ini kan Pak Asep itu suka dapat info-info tentang Kristen ya toh. Kristen itu Allahnya ada 3, terus yang disembah itu Bapa dan lain sebagainya. Ketika mendengarkan tayangan-tayangan HTD, dia sudah ngerti bahwa ini Kristen dijungkir balikkan ini oleh HTD dan dicek di Alkitab juga benar. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara kita dari orang Muslim itu lebih pinter dari Anda loh. Dia itu buka-buka ayat Alkitab pinter loh. Ya, mu'alaf juga. Mu'alaf itu pinter ya. Saya sudah ngerti ya. Anda yang cuman jadi jemaat biasa, termasuk pendeta-pendeta, tak jamin kalah pinter dengan mu'alaf. Mu'alaf lebih pinter loh. Ketika dia mendengarkan tayangan-tayangan HTD, dia tepuk jidat nih. Ini apa, menjungkir balikkan kekristenan katanya. Alkitabiah murni ini ya. Murni dan konsekuen katanya. Oke. Lalu Pak Asep ini nanya, Pak Pendeta HTD, ini ada tayangan media sosial ini ya. Di sini di Sukabumi ditemukan fosil paus. Fosil ikan paus raksasa. Gimana itu jelasinnya Pak HTD? Ya, saudara-saudara, jadi judulnya gini aja ya, Mang Asep ya. Fosil paus Sukabumi, penjelasan Alkitab ya. Saudara-saudara semua sudah tahu di Sukabumi katanya ditemukan fosil ikan paus raksasa. Entah paus, entah apa, pokoknya ikan raksasa ya. Yang besar, binatang besar itu hanya ada di laut sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat berapa ya? Ya, ayat sekitar yang menjadikan binatang ya, binatang besar-besar di laut. Ya, ayat Alkitab yang mengatakan binatang besar itu hanya ada di laut. Di bumi tidak ada binatang besar. Lalu kenapa itu ada fosil binatang raksasa, entah paus, entah apapun di Sukabumi, Jawa Barat ya. Jadi fosil paus Sukabumi, penjelasan Alkitab. Pak Asep ada penjelasan Alkitabnya. Pendeta tahu nggak ya Pak ya? Pendeta-pendeta di luar sana nggak ada yang tahu. Kejadian 5 ayat 32. Nuh berumur 500 tahun ketika punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika masuk kapal. Ya, bulan 1 hari ke-1. Lalu Kejadian 8 ayat 13 dan 14, pada tahun 601 bulan kedua tanggal 27 Nuh keluar kapal. Jadi Nuh itu lockdown di dalam kapal selama 1 tahun 1 bulan 26 hari alias 421 hari ya. Banjir Nuh di zaman era Nuh itu betul-betul menguasai daratan seluruh bumi itu selama 150 hari. Lalu mulai surut sampai kering itu 421 hari setelah Nuh naik ke kapal. Nah, banjir itu adalah 15 hasta di atas gunung paling tinggi. Anggap saja dulu pun gunung paling tinggi adalah Himalaya. 15 hasta itu 7,5 meter di atas puncak Himalaya. Anda bayangin, berarti Sukabumi tenggelam semua dong, tenggelam semua waktu zaman Nuh. Lalu berkuasa 150 hari itu air. Air itu 150 hari manteng terus di atas gunung tertinggi Himalaya 7,5 meter. Anda bayangin, semua ikan-ikan raksasa di laut itu pada berwisata ke darat. Bosen dia di laut. Ya, bertahun-tahun di laut melulu bosen. Lalu dia berwisata ke darat, kan daratnya sedang tergenang air, you know. Di situ dia dapat banyak makanan. Ada sapi lagi mati, bangkai sapi, bangkai ayam, bangkai binatang lain juga, you know. Pada berwisata ke
darat ya. Pokoknya ya ke gunung-gunung tinggi pun nyampe dia. Ya, karena airnya 7,5 meter di atas gunung paling tinggi, yaitu anggap saja waktu itu gunung paling tinggi juga Himalaya, yaitu Mount Everest ya. Ya, terus selama 150 hari mulai surut dong, surut. Ikan itu kan nggak cerdas seperti kita ya. Begitu surut, dia kejebak, nggak bisa balik ke laut karena airnya makin, oh ternyata kita di darat toh ini gitu. Airnya surut sampai hari ke-421 betul-betul kering itu bumi. Lah ikannya pada mati di situ dong, jadi bangkai dong. Betul, di mana-mana ada yang namanya bangkai ikan raksasa apapun juga, termasuk yang sering disebut sebagai dinosaurus. Ya, dinosaurus yang jelas binatang besar itu hanya ada di laut. Kalau Anda menemukan fosil binatang besar apapun namanya, Anda namai dinosaurus, maka kejadiannya persis seperti fosil paus di Sukabumi. Dia terjebak ya, masuk ke daratan karena waktu itu airnya sedang tergenang air daratannya, cari makan ke situ soalnya bosen dia di laut ya. Ini ada santapan, ini apa ya nih ya, kambing mati atau sapi. Ikan-ikan yang memakan itu seneng masuk ke situ, lalu dia terjebak. Ternyata airnya mengering, yaitu mulai 151 hari ke 151 mengering, sementara dia sudah enjoy muter-muter di darat cari makan ya. Ada yang bisa balik ke laut ya, yang beruntung balik ke laut. Nah, yang ikan-ikan yang nggak beruntung kan, ikan tidak sepinter manusia, jadi dia nggak ngerti gitu ya. Terjebak sampai kering, airnya kering, ya sudah dia mati di darat. Lalu sekian ribu tahun kemudian ya barulah ditemukan oleh manusia ya. Jadi tidak heran ya. Begitu ceritanya bagaimana paus fosilnya bisa ada di Sukabumi. Di tempat lain juga begitu. Sayangnya tidak ada yang bisa menjelaskan seperti ini, Pak. Kira-kira pendeta di luar sana yang 200.000 bisa jelasin seperti ini nggak? Dijamin tidak. Dia saja bingung. Oh ternyata Nuh itu masuk di kapal 421 hari. Itu saja dia bingung, kaget. Oh ternyata kirain Nuh itu cuma 40 hari. Ya, pendeta saja kaget bahwa ternyata 421 hari ya. Jadi tidak ada yang bisa menjelaskan begini kecuali pendeta HTD, Pak ya. Pak, para mu'alaf bisa nggak jelasin kayak gini? Dijamin kagak bisa. Mu'alafnya juga kaget. Oh, ternyata Nuh itu lockdown di perahu itu 1 tahun lebih ya. Kita saja disuruh lockdown COVID aja cuman beberapa hari udah marah-marah. Nuh itu lockdown di kapal 1 tahun 1 bulan 26 hari alias 436 tambah 30 tambah 26 11 1 9 9 12 421 hari ya. Pernah denger nggak Nuh di kapal 421 hari? Pernah denger nggak? 200.000 pendeta di luar sana nggak pernah dengar ya. Sekian banyak mu'alaf juga nggak pernah dengar. Jadi Mang Asep, saya sudah jawab dengan tegas ya. Tegas, jelas, dan alkitabiah. Bagaimana terjadinya fosil paus di Sukabumi. Pak, sudahlah itu sajalah ya. Yang jelas tanah umurnya ribuan tahun, jutaan tahun ya. Tanah ya. Kalau tanah itu diciptakan oleh Yesus di Kolose 1 ayat 16 itu bersamaan dengan penciptaan malaikat, kerub, serafim. Jadi Yesus itu menciptakan malaikat, kerub, serafim, bumi belum berbentuk, tanah belum berbentuk, dan samudra raya. Wah, nggak ngerti Pak, belum pernah dengar. Ternyata itu ciptaannya Yesus, betul. Makanya di dalam kitab Kejadian waktu penciptaan langit bumi, Yesus tidak pernah menciptakan tanah, tidak pernah menciptakan air, samudra raya, karena sudah diciptakan miliaran tahun sebelumnya. Satu angkatan penciptaan dengan malaikat, kerub, dan serafim. Mu'alaf ngerti nggak kayak gini? Baru denger Pak ada kerub, serafim, kirain malaikat itu bersayap ya. Makanya lalu ngapain jadi mu'alaf? Ayo ya, ya. Pendeta tahu nggak
ya, bahwa Yesuslah yang menciptakan malaikat, serafin dan kerub, baru dengar, Pak. Jadi waktu Allah menciptakan bumi bulat, artinya tinggal membentuk yang tadinya tidak berbentuk, dibentuk jadi bulat. Udah jadi bumi bulat. Jadi bumi bulat usianya berapa? 8.000 tahun sekarang ini. Tapi tanahnya usianya miliaran tahun. Maka kalau Anda menemukan fosil yang Anda teliti, mestinya sih tulangnya, jangan tanahnya. Kalau tanahnya itu miliaran tahun. Kalau tulangnya paling lama 8.000 tahun. Itu ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Uji karbon ternyata 1 juta tahun yang itu adalah tanahnya. Kalau tanahnya betul, itu memang lama ya. Tanahnya sudah miliaran tahun. Apakah tanah ini mempengaruhi tulang yang dikubur sehingga kadar karbonnya bisa seolah-olah 2 juta tahun? Bisa saja. Tapi ayat Alkitab mengatakan pembentukan bumi bulat, di situ ada penciptaan binatang besar di laut, itu baru 8.000 tahun ya. Dari Adam sampai Maleaki itu 6.000, lalu Yesus lahir sampai nanti sampai Yesus menentukan hari kiamat itu juga 6.000 tahun. Sebab Allah memakai pola 6 hari. Pernah dengar nggak pendeta-pendeta? 200.000 pendeta di luar sana. Nggak pernah dengar. Nah, kalau nggak pernah dengar, kenapa maki-maki HTD? Ya, sekolah kesini ge. Mu'alaf pernah dengar nggak kayak gitu? Belum pernah, makanya. Ya. Mu'alaf nggak berani jelek-jelekin HTD, kagak ada yang berani. Coba ke pendeta-pendeta di luar sana, paling demen mu'alaf debat sama pendeta di luar sana seharian seru. Kalau sama HTD, kagak berani. HTD Alkitabiah semua, ya. Hati-hati para mu'alaf itu mau nanya sama HTD itu hati-hati, ya. Nanya satu nanti dibales nyungsep langsung gitu. Ya, Pak Asep, Mang Asep, saya sudah jawab ya. Hanya Alkitab yang bisa menjawab begini, Pak. Anda cari di kitab lain, nggak pernah ada bisa jelasin bagaimana seekor paus bisa jadi fosilnya di Sukabumi. Ya, termasuk di mana-mana. Ya, mungkin paus di Arab. Ya, Arab kan ikut tenggelam juga. Ya, dulu belum ada Arab sih, zaman Nuh belum ada Arab. Misalnya paus di Roma. Ikan paus di Roma misalnya ya. Italia kan tenggelam juga, lalu di situ ada fosil ikan paus, ada fosil paus di Roma misal. Itu sejarahnya sama kayak begini. Padat, singkat, dan clear, dan hanya Alkitab yang bisa menjawab seperti ini. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Yuk ikut belajar Alkitab ya, menyenangkan loh belajar Alkitab loh di sini loh ya, sama HTD ya, jangan sama yang lain. Kalau sama yang lain Anda ditipu tuh, dibohongin tuh. Ya. Kalau sini murni Pak, murni dan konsekuen Alkitabiah. Tok Yesus itu Allah satu-satunya. Di luar sana banyak yang ngaku esa, tapi Allah tidak satu-satunya, Yesus tidak satu-satunya Allah. Mereka masih punya Allah lain, yaitu Bapa. Ya, kami tidak ya, kami hanya Yesus satu-satunya Allah. Kitabnya juga cuma Alkitab, nggak ada kitab-kitab lain. Ya, makanya yang bisa jawab gini cuma HTD, betul, cuma HTD. Ya, sok, ayo, mu'alaf bisa jawab nggak? Pertanyaannya Pak Asep, nggak bisa Pak. Pendeta di luar sana yang 200.000 bisa jawab nggak? Nggak bisa Pak. Makanya sekolah ke sini, belajar ke sini. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.